Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman yang sama-sama dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan senantiasa selalu dijaga keimanan, tetap sehat dan sejahtera selalu, tidak kurang satu apapun. Kemudian kita bersalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena asbab perjuangan beliau hingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan selalu dilindungi oleh Allah SWT, asbab daripada perjuangan pikir dan risau daripada baginda Rasulullah SAW serta dengan para sahabat. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas sambil berbincang-bincang santai mengenai budidaya walet. Jadi permasalahan dalam budidaya walet ini bukan setakat hanya proses awal untuk menuju sukses atau proses awal hingga menjadi panen. Proses awal hingga panen. Prosesnya tidak sampai di situ saja. Masih banyak lagi ujian-ujian yang kita akan hadapi selama masa panen. Sekarang aja secara tanpa kita tidak sadarin, proses untuk meningkatkan populasi saja atau proses ingin bagaimana RBW kita berkembang, ini boleh dikata kita semua masih meraba seperti apa sih maunya walet. Karena yang paham sekali sebenarnya mengenai pengetahuan tentang budidaya walet ini hanya Tuhan atau Allah SWT. Dan kita ini hanya meraba saja dan mengambil referensi persamaan yang mendekati, tentunya berdasarkan pengalaman-pengalaman di lapangan. Dari sini bahwa kita bisa simpulkan walet itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Toh pada praktiknya di lapangan, sudah kita mengikuti sesuai apa yang dikehendakin, masih terdapat titik kelemahan dan error-errornya. Ya ini semua kita kembalikan kepada Yang Kuasa. Intinya bagaimana kita berbuat semaksimal mungkin sesuai dengan syariat, pengetahuan yang kita miliki, akal yang kita miliki, dan kemampuan yang kita miliki. Dan kita setelah itu baru kita serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Oke teman-teman semua, bahwa tahapan-tahapan dalam budidaya walet ini bukan hanya berdasarkan bagaimana pemilihan lokasi yang benar, kemudian bagaimana membangun gedung yang benar, bagaimana iklim mikro walet yang benar, bagaimana daya pikat terhadap RBW kita ini dengan memancing dengan suara yang baik, yang benar. Bukan hanya sampai di sini aja. Pada proses pemeliharaannya pun kita juga harus hati-hati. Karena di sini pun pada masa pemeliharaan kita juga kadang-kadang mendapatkan benturan-benturan atau hambatan-hambatan yang kita hadapi. Jadi ya semua harus kita persiapkan gitu. Semua harus kita persiapkan karena apa? Ya memang demikian adanya. Sebagaimana saya sendiri dan teman-teman saya dari agen dunia walet mengalaminya. Bagaimana burung pergi. Pada saat kita rubah, kita buat seperti ini, burung pergi. Kita kembalikan lagi, kita panggil kembali. Seperti itu adalahnya. Memindah LMB dari 1, 2, 3, sampai 4 kali pindah. Membesarkan gedung. Bagaimana walet ini justru makin bisa berkembang. Bukannya tidak berkembang. Terus bagaimana membaca situasi keadaan yang ada di lapangan. Inilah yang terjadi yang kita hadapin. Dan tentunya para petani walet yang mungkin kebetulan baru dalam berkecimpung dalam usaha budidaya walet, mungkin tahapan-tahapan ini belum dialamin. Nah, jadi teman-teman semua, maka setiap kegagalan bukan hanya karena satu sebab, dan setiap kesuksesan bukan hanya satu. Setiap kegagalan bukan karena ada satu masalah, dan setiap kesuksesan bukan karena ada satu sebab. Tentunya ini semua berhubungan dengan seperti anggota tubuh kita. Bila satu teriris, tergores, maka seluruh tubuh merasakan sakitnya. Dalam budidaya walet pun demikian. Kenapa gedung saya kok tidak bisa produktif? Oh, suaranya tidak respon. Ternyata bukan itu saja. Tata ruang, iklim mikro, dan sebagainya ini harus diperhatikan. Karena semua saling berhubungan dan semua harus dibuat dengan benar. Tidak bisa karena satu hal RBW ini menyebabkan
dia berhasil. Jadi teman-teman semua, tahapan-tahapan inilah yang perlu kita pelajarin. Jadi mungkin ya teman-teman yang sudah mulai panen setengah kilo, seperempat on, setengah kilo, 1 kilo. Ini masa-masa ini juga masa-masa krusial. Bagaimana panen tersebut bisa terus bertambah 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, atau sesuai dengan ukuran gedung. Masa ini pun bila kita salah menerapkannya, maka ujung-ujung hasilnya pun akan menjadi stagnan, atau tidak berkembang, atau bahkan berkurang daripada hasil panen. Nah, ini juga harus kita pelajarin. Jadi sebenarnya gedung kita ini, bagi teman-teman petani walet yang memiliki gedung, tentunya semua harus dibekalin, dipersiapkan ilmunya seperti apa. Kita harus rajin-rajin membaca situasi dan medan di lapangan, di sekitar RBW kita, dari mana saja jalur-jalur yang dilewati, yang menuju ke RBW kita. Nah, ini harus kita pelajarin. Harus kita pelajarin bagaimana cara menyiasatinya, bagaimana cara membackupnya, bagaimana cara menghadapinya. Ya, kita harus pandai-pandai. Dan juga ini nanti yang juga berhubungan dengan pola panen. Pola panen yang salah menyebabkan walet tidak kembali. Pola panen yang salah menyebabkan walet kabur. Pola panen yang salah menyebabkan produksi daripada sarang walet kita menurun. Nah, ini juga kita harus hati-hati. Jadi banyak. Jadi dalam budidaya walet bukan hanya kita pandai membuat gedung, kita rawat, sudah kita panen, tapi seterusnya kita tidak tahu. Tetap harus ada ilmunya sampai ke tahap bagaimana gedung kita terus meningkat produktivitasnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para petani walet semua. Jadi jangan berhenti untuk belajar, mencari pengetahuan tentang budidaya walet, teruslah gali tentang ilmu budidaya walet, ambil referensi, ya, ambil referensi dari siapa saja, sekalipun kepada orang yang baru belajar dan dia menyampaikan pengalamannya. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh ini bisa dipakai, ini tidak bisa dipakai, ini bisa dijadikan kesimpulan, referensi, dan ini tidak. Ambil kepada siapa saja. Dan kita jangan hanya belajar fokus kepada satu guru saja, atau fokus bersikukuh dengan pendapat sendiri saja, jangan. Memang secara tidak langsung ya demikian, ya kita harus mau menerima pengetahuan-pengetahuan dari pengalaman-pengalaman, berdasarkan pengalaman-pengalaman daripada teman-teman para ya mungkin sudah berkecimpung dalam budidaya walet, yang sudah lebih daripada yang sudah berpengalaman dan berpengalaman dalam budidaya walet yang sudah bertahun-tahun, yang tentunya ya sudah ada track recordnya. Jadi cek dulu track recordnya seperti apa, ya kan, profilnya seperti apa. Nah, kita periksa semua, baru kita bisa jadikan referensi. Insya Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.